sampai pagi ini kita masih ada, itu semua karena bukti kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, buka kita Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bicara di seri yang kedua tentang relationship with God, atau relasi atau hubungan dengan Tuhan. Ini penting sekali karena tanpa relasi yang baik, yang benar, yang dekat dengan Tuhan, saya dan saudara akan jadi orang Kristen, orang percaya yang tidak semangat dalam hidup ini, tidak semangat dalam beribadah, tidak semangat dalam bekerja, bahkan tidak semangat juga dalam melayani Tuhan. Nah, saudara perlu tangkap firman Tuhan ini supaya kita semua dikuatkan dan kita diberkati dengan firman Tuhan. Oke, saya akan baca ayat ke-5, saudara, ayat ke-6, dan nanti kita sama-sama di ayatnya yang ke-25. Saudara tahu peraturannya, baca dengan suara yang keras, perhatikan titik koma, dan juga baca jangan cepat-cepat. Saya mulai pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ayat 2, ayat 6. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, garis bawahi kalimat itu, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan waktu itu adalah waktu pembakaran. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, dan tidak ada kata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan aku yang akan menandakan kebenarannya kepadamu. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka mencari heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika dia keluar, dia adalah berkata kepada mereka dan menghentikan mereka bahwa dia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu dia memberi syarat kepada mereka sebab dia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Sama-sama, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku,
dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan ada banyak suka duka, ada banyak kesukaan, ada banyak air mata, ada banyak tantangan dan kejutan-kejutan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itu semua tidak akan pernah lepas atau ada di luar kendali dan pikirannya Tuhan. Amin. Sebab Allah adalah pencipta kita, maka Dia tahu bahwa apa yang harus Dia perbuat di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Itu sebabnya ketika kita iring Tuhan hari ini, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti pokok anggur yang tidak akan pernah bisa menghasilkan buah, dan juga anggur itu tidak akan baik ketika dia tidak akan pernah tinggal di dalam yang namanya pokok anggur tersebut. Nah, saya dan saudara adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita pun juga adalah orang-orang yang paling membutuhkan Tuhan. Amin. Sebab tanpa Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu. Tapi Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita selama kita ada di muka bumi ini. Jadi ketika kita ada di muka bumi ini, tugas kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan sudah rancangkan sebelum dunia itu diciptakan, bahkan sebelum saya dan saudara ada di muka bumi ini. Ketika kita baca firman Tuhan, ada dua orang yang luar biasa, namanya Zakaria dan juga Elisabeth. Lewi memiliki 3 orang anak. Yang pertama Gerson, yang kedua Kehan, yang ketiga adalah Merari. Yang mendapat tugas membakar ukupan di bait Allah adalah keturunan Kehan. Zakaria adalah keturunan Eleazar, anak sulung Harun, yang berasal dari keturunan Kehan. Istri Zakaria adalah Elisabeth, juga berasal dari keturunan Harun. Jadi saudara lihat, mereka ini punya tugas masing-masing. Kehan punya tugas masing-masing beserta keturunannya. Gerson punya tugas masing-masing beserta keturunannya. Merari punya tugas masing-masing beserta dengan keturunannya. Jadi ada satu suku yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu mereka, yakni suku Lewi. Ketika saudara membaca kitab Yosua, suku Lewi tidak mendapatkan warisan tanah, tapi mereka adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Berarti mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang tidak sembarangan dipilih, tapi mereka dipilih untuk melangsungkan seibadah selama mereka dipilih dan ditugaskan untuk melayani Tuhan di bait suci. Nah, saudara-saudara, ada sejarawan Yahudi bernama Yosefus. Dia pernah berkata begini, para imam sangat berhati-hati dalam hal pernikahan. Mereka hanya menikah dengan orang di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, sehingga mereka tetap memelihara martabat jabatan imamat dan menjaganya tidak ternoda dengan pernikahan campur. Jadi keturunan imam, mereka dalam memilih jodoh atau istri saudara, itu mereka sangat ketat atau hati-hati. Karena yang harus mendampingi mereka adalah orang yang seragam, sevisi, yang mengerti rencana dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau saya bisa tarik ke sekarang, maka sederhananya adalah kalau anak pendeta, dia harus cari istri juga dari kalangan anak pendeta. Supaya apa? Supaya sudah mengerti tentang tugas, fungsi, dan juga jabatan sebagai pendeta. Makanya orang Israel, saudara, ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, Tuhan larang mereka untuk mengambil sembarangan yang namanya, dilarang mengambil sembarangan yang namanya jodoh, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi bagi suku Lewi, saudara, mereka lebih ketat lagi. Mereka harus pilih istri atau suami benar-benar sesama keturunan imam. Karena mereka harus menjaga keimamatan yang Tuhan berikan kepada mereka.
Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata Zakaria dan Elisabet memiliki dua kelebihan yang luar biasa yang Alkitab catat. Yang pertama, Alkitab berkata mereka berdua adalah orang benar di hadapan Allah. Saya coba cari kata benar dalam bahasa Yunani, saudara. Itu dipakai kata dikaios. Dikaios itu artinya adalah benar, adil, yang punya hubungan benar dan patut. Jadi mereka ini, saudara, walaupun hidup pada zaman Raja Herodes pada waktu itu, di saat saudara firman Tuhan, saudara tidak pernah datang selama 400 tahun selama Nabi Maliaki melayani selesai. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Mereka ini, saudara, punya yang namanya dikaios. Mereka tidak tercemar dengan orang-orang Yahudi yang menyimpang. Tapi mereka sungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan orang biasa. Mereka adalah keturunan imam. Dan mereka pun juga adalah orang pilihan yang khusus untuk melayani di bait Tuhan. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan dunia sekitar mereka. Itu dikaios. Yang kedua, saudara, mereka juga adalah suami istri yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bahasa Yunaninya adalah dikaioma. Artinya adalah ketetapan, tuntutan, perbuatan yang adil atau perbuatan yang benar. Pembebasan. Jadi mau dibilang, saudara, mereka ini adalah sepasang suami istri yang punya integritas yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak menyimpang, mereka hidup benar, sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka, supaya mereka itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara, sayangnya hubungan mereka yang baik dengan Tuhan itu pun juga ada satu kekurangan yang mereka pun juga terus gumuli. Kekurangannya apa, saudara? Sepasang suami istri ini mereka tidak mempunyai seorang anak. Alias Elisabet itu mandul. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa orang yang sedekat Tuhan seperti apapun, minimal dia punya satu pergumulan yang menurut dia itu sukar dan juga mustahil akan terselesaikan. Mereka orang benar, melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi Alkitab berkata bahwa mereka itu tidak mempunyai anak. Nah, ini sebuah kekurangan, saudara, bukan biasa bagi orang-orang Yahudi. Kalau saya dan saudara sebagai orang-orang Indonesia atau orang-orang NTT, saya dan saudara menikah dan belum kunjung punya keturunan, saudara kemana-mana aja orang akan tanya, istri udah mengandung belum? Nanti mereka bilang, mungkin kurang doa, mungkin kurang setia dengan Tuhan, mungkin perlu jaga makan, ataupun juga mungkin ada hal yang belum dibereskan, sehingga ketika menikah sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, belum juga diberikan keturunan. Kalau saudara dengar ini firman, saudara tidak ada dalam posisi Zakaria dan Elisabet. Firman Tuhan ini biasa. Tapi kalau saudara ada di posisi seperti mereka, ini sebuah hal yang sungguh-sungguh jadi pergumulan yang sangat berat. Kemarin saya khotbah di Oiba, ada 3 perempuan muda yang maju dan altar call. Kenapa? Karena yang pertama sudah nikah 4 tahun belum punya anak. Yang kedua sudah nikah 1 tahun belum punya anak. Yang ketiga sudah nikah 7 bulan belum punya anak. Dan mereka 3 maju. Dan ketika maju, saya bilang angkat tangan kanan,
taruh tangan kiri di perut, nanti saya punya tangan saya alas di perut ibu-ibu begitu. Dan saya mendoakan mereka. Mereka punya pekerjaan bagus, punya mobil, punya rumah. Tapi sayangnya ada satu hal tuh yang belum lengkap dalam rumah mereka, yakni seorang anak. Jadi bahasa kerennya, gak ada anak gak rame. Harus ada anak supaya rame. Elisabeth dan Zakaria, saudara, menjadi sepasang keluarga yang punya pergumulan yang berat dan yang sukar bagi mereka. Tapi dari sini kita belajar, walaupun mereka belum diberikan keturunan, hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak pernah terganggu. Amin. Hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak pernah terganggu. Mereka senantiasa hidup benar, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Alias begini, orang Israel itu mereka, saudara, punya Taurat. Jadi mereka ini orang-orang atau imam atau keluarga yang setiap hari merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mereka tidak pernah absen, tidak pernah alpa, apalagi mereka tidak pernah berkata kepada Tuhan, cuti satu hari ya Tuhan, tidak pernah. Mereka senantiasa jaga relasi mereka dengan Tuhan itu selalu benar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Sehingga walaupun Tuhan tidak memberikan, mereka tidak pernah pasang syarat untuk tetap setia menjaga relasi mereka dengan Tuhan selalu benar setiap hari. Mereka tidak pasang syarat, saudara. Mereka tetap bilang bahwa walaupun Tuhan tidak memberikan keturunan, kami akan tetap setia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Orang Kristen perlu belajar dari Zakaria dan Elisabeth. Kadang-kadang ketika kita doa minta sesuatu dan Tuhan belum jawab, kita mulai cengeng dengan Tuhan. Kita bilang kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak akan mau ke gereja lagi. Kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Kalau Tuhan tidak jawab, saya akan berhenti berdoa, baca Alkitab, dan juga melakukan aktivitas rohani. Kebanyakan orang Kristen seperti demikian. Tapi pagi ini kita belajar bahwa sepasang keluarga ini, mereka adalah sepasang keluarga yang tetap punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak terganggu. Amin. Jadi mereka iring Tuhan ini tidak pasang syarat. Nanti kalau Tuhan tolong saya, baru saya akan setia. Nanti kalau Tuhan tolong saya, berkati saya, baru saya akan bersaksi Tuhan punya kebaikan di dalam hidup saya. Sebenarnya Tuhan tidak berkati saya dan saudara pun juga tetap bersaksi. Amin. Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan pun juga hari ini, kita tetap iring Tuhan, ikut Tuhan, kejar Tuhan. Jangan pernah terganggu hubungan kita dengan Tuhan gara-gara apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita hari ini dan belum juga dijawab oleh Tuhan. Saya yakin Tuhan itu paling mengerti. Tuhan itu paling tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Bisnismu belum diberkati Tuhan, pekerjaanmu belum diberkati oleh Tuhan, jangan terganggu hubunganmu dengan Tuhan. Studimu mungkin mandek, mungkin kuliahmu bermasalah, ataupun cita-citamu seakan-akan suram di depan. Tidak boleh mengganggu hubungan saya dan saudara itu dengan Tuhan. Tidak boleh. Karena ingat, kebaikan Tuhan setiap hari Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Saudara bisa bernafas, apa yang kasih nafas? Oksigen rumah sakit? Tuhan. Kita bernafas aja, saudara, itu berkat Tuhan yang saya dan saudara tidak akan pernah
bisa membayarnya. Satu hari saudara harus bayar 1,5 juta untuk pakai oksigen. Mampu bayar? Coba dikalikan, 1 bulan sudah berapa puluh juta tuh? Ratus juta ada. 1 tahun berapa miliar? Saudara bisa bayar, Tuhan punya kebaikan. Nah, kadang-kadang kita nih bergumul dengan sesuatu yang bagi kita penting, tapi menurut Tuhan itu belum terlalu penting. Belum terlalu. Yang paling penting adalah apa, saudara? Relasi yang baik kita, yang benar kita dengan Tuhan. Jam doamu sudah benar dengan Tuhan belum? Baca firman-Mu sudah benar dengan Tuhan belum? Melayani Tuhan-Mu sudah benar belum? Pengiringan kita kepada Tuhan sudah benar belum? Jangan sampai kita menginginkan hal-hal jasmani lebih penting daripada hal-hal yang bersifat rohani di dalam kehidupan kita. Ingat, hal rohani lebih penting daripada hal jasmani. Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Berarti saya dan saudara perlu tanggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk kita terus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan belum tolong, saya yakin saudara tidak akan terganggu dengan pergumulanmu yang belum terselesaikan. Belum. Saya hari ini melayani Tuhan terus semangat, bahkan tambah semangat. Walaupun Kupang Praise Center belum dapat tanah seperti pendeta lain dan gereja lain, tapi saya tahu hubungan saya dengan Tuhan itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika saya jaga hubungan saya dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang saya anggap paling penting, justru itu Tuhan akan sediakan ketika saya melakukan bagian Tuhan yang paling penting. Yakni apa? Punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara belum punya anak pagi hari ini, itu tidak penting bagi Tuhan. Hari ini belum penting, nanti penting di belakang. Kalau hari ini saudara punya pergumulan belum beres, itu tidak penting. Ada satu pendeta bilang begini, kankermu tidak penting di hadapan Tuhan. Sakitmu tidak penting di hadapan Tuhan. Uang di dompetmu, di ATM-mu yang kosong, yang kering, itu tidak penting di hadapan Tuhan. Yang paling penting adalah saya dan saudara punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara akan sama seperti Zakaria dan Elisabeth. Amin. Mereka tuh tidak terganggu, tidak terpengaruh. Mereka punya iman yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saya mencatat apa saja keuntungan yang kita dapatkan atau Zakaria dan Elisabeth dapatkan ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Yang pertama saya catat adalah relasi yang benar dengan Tuhan akan menghasilkan disiplin, ketaatan, dan kesetiaan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Saudara-saudara, tidak ada keluarga yang begitu dimuliakan oleh Tuhan selain keluarganya Harun dan juga keluarganya Daud. Karena keluarganya Harun memegang, saudara, covenant atau perjanjian keimamatan. Sedangkan keluarga Daud memegang atau mewarisi perjanjian kerajaan. Nah, sepasang keluarga ini hidup benar, saudara. Mereka takut akan Tuhan. Mereka jadi anak-anak Tuhan yang Alkitab berkata mereka ini sungguh-sungguh punya disiplin, ketaatan, dan kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Ketika Zakaria mendapatkan tugas bersama dengan rombongannya, Alkitab berkata dia itu melakukan tugas keimamannya.
Jadi semangat melayani Tuhan Zakaria ini tidak kendor. Supaya saudara tahu, orang Lewi melayani Tuhan itu dari usia 30 sampai 50 tahun. Tapi Alkitab berkata, saudara, Zakaria itu sudah lanjut usia. Bahasa kerennya sekarang lansia. Orang kalau sudah lansia, saudara, itu badan kebanyakan sudah tidak fit lagi, tidak bugar. Tulang-tulang itu mulai asam-asam. Berdiri terlalu lama tidak tahan, harus duduk. Ya, bahkan ke gereja kadang-kadang mau tepuk tangan, mau lompat pun juga tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sekuat waktu masih muda dulu. Tetapi Zakaria walaupun dia sudah lanjut usia, Alkitab berkata, dia tidak pensiun dalam melayani Tuhan. Amin. Jadi saudara tidak boleh kenal satu kata yang namanya pensiun dalam melayani Tuhan. Tidak boleh. Karena Zakaria walaupun sudah lanjut usia, saudara, dia tetap melakukan tugas keimamannya. Alias apa? Dia tetap disiplin, dia tetap yang namanya taat, dia tetap yang namanya setia di dalam melayani Tuhan. Orang Israel, keturunan Harun itu punya 24 puak atau 24 rombongan. Jadi mereka itu diundi. Jadi ketika mereka dapat tugas, maka mereka harus melakukannya. Jadi dari 24 puak, saudara, itu satu puak atau satu rombongan itu dapat tugas melayani 1 minggu di Bait Allah. Jadi kalau dikalikan, saudara, satu rombongan itu hanya dapat jatah melayani Tuhan di Bait Allah 1 tahun hanya 2 kali. Banyak atau sedikit? Sedikit deh. Mereka ada di Bait Allah, saudara, itu 1 minggu penuh. Ketika mereka selesai melayani, baru mereka kembali pulang ke rumah mereka. Belum selesai, mereka tidak boleh pulang meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka. Dari sini kita belajar, orang yang punya relasi yang benar, dia tuh disiplin dalam melayani Tuhan. Amin. Dapat tugas tidak comel, dapat tugas tidak sungut-sungut, diberikan tanggung jawab tidak banyak alasan, tapi setia untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah paksaan. Bukan. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Zakaria tetap setia, tetap disiplin, tetap taat, walaupun dia sudah lanjut usia. Saya ketemu teman satu sekolah teologi, beda kampus. Saya tanya, gimana kabar? Masih melayani Tuhan? Aduh Pak Andre, beta sudah melayani lagi. Kenapa? Aduh urus anak capek, tidak punya waktu. Saya bilang oke, masuk akal. Tapi apakah gara-gara anak kamu tidak mau lagi melayani Tuhan? Anak itu milik siapa? Tuhan. Dititipkan kepada siapa? Orang tua. Tapi jangan sampai gara-gara itu menjadi penghalang untuk engkau tidak lagi melayani Tuhan. Ingat, kamu itu ditebus oleh darah Yesus. Kamu itu sarjana teologi. Kamu harus melayani Tuhan. Walaupun suamimu bukan pendeta, tapi kamu tawarkan diri kepada Pak Gembala untuk bisa ambil tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Alkitab berkata, jadi lelah saya dan saudara dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau hari ini kita diberikan tugas melayani Tuhan, saudara harus semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Disiplin, datang jangan terlambat. Latihan jangan terlambat, melayani jangan terlambat. Ketika dinasihati untuk baik harus apa? Taat. Ketika saudara diberikan tugas harus apa? Setia. Karena saya dan saudara ingat, teladan Yesus datang ke dunia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Yesus berkata, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk apa? Melayani. Jadi kalau saudara tidak pakai kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan, saya yakin saya dan saudara jadi orang-orang yang paling rugi. Kenapa?
Karena kita tidak mau ambil waktu, kesempatan, pergunakan yang ada untuk melayani Tuhan. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pak Andre, saya tidak bisa khotbah, tidak bisa doa, tidak bisa singers, tidak bisa main musik. Terima tamu. Saya tidak bisa itu juga. Jaga parkir. Apakah itu sebuah kehinaan, saudara? Tidak. Bos-bos di Jakarta tanya Abang Ari, itu orang Medan, gereja besar, GBI Rumah Persembahan. Yang terima tamu di sana, saudara, pengusaha berdasi semua, uang banyak. Datang gereja naik Fortuner, Mercedes. Kita yang naik bemo ini gaya kebanyakan tinggi. Disuruh melayani bilang yang lain aja. Padahal harta kita ini tidak seberapa, tidak. Harusnya kita diberikan tugas, kita bilang ini sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saya. Ingat, yang bisa melayani Tuhan itu cuma keturunan Lewi, yang lain tidak bisa melayani Tuhan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara diberikan kesempatan untuk melayani, pakai itu kesempatan dengan sebaik mungkin. Saya pun suaranya hampir habis, karena sepanjang ini minggu khotbah hampir tiap hari. Senin saya khotbah, Selasa saya khotbah, Kamis saya khotbah, Jumat kemarin saya khotbah 4 jam di Aston, non-stop. Sabtu orang undang khotbah saya bilang minta maaf, pindah depan saya suara hampir habis. Karena minggu saya harus khotbah di KPC pagi, sore harus khotbah lagi di sekolah minggu sore, Senin besok saya harus berangkat ke Camplong untuk pelayanan. Wow, ini kayaknya saya tenaga kayaknya bisa habis. Saya minta izin pindah aja minggu depan. Bukannya saya tidak mau terima jadwal, tapi saya pikir bahwa suara saya ini hampir habis. Tapi saya berkata minggu depan saya akan khotbah di tempat Bapak dan juga Ibu. Selagi saudara dapat kesempatan, ambil itu kesempatan. Karena kalau saudara tidak ambil itu kesempatan, akan ada orang lain yang Tuhan kirimkan untuk ambil kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Jadi ketika diberikan tugas dan tanggung jawab saudara, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hubungan yang benar dengan Tuhan menghasilkan disiplin dalam melayani, ketaatan dalam melayani, dan kesetiaan di dalam melayani. Saya yakin orang kalau punya disiplin yang benar, dia tidak akan suam-suam kuku dalam melayani. Dapat tugas, saya bilang siap, laksanakan. Kalau masih ada pekerjaan di kantor, saudara bilang nanti saudara pulang, baru saudara akan lakukan. Kalau tidak bisa, ganti dengan orang lain. Minggu depan saya akan melayani Tuhan. Pokoknya saudara itu akan pakai kesempatan dengan sebaik mungkin untuk disiplin dalam melayani, taat di dalam melayani, dan setia di dalam melayani Tuhan. Amin. Apalagi jangan melayani cari uang, tidak boleh. Saya khotbah sampai hari ini, orang kasih persembahan berapa aja, saya terima. Tapi tidak kasih persembahan juga, saya akan pergi melayani Tuhan. Karena kalau manusia yang kasih, saudara, tidak seberapa. Tapi kalau Tuhan yang kasih, lebih daripada yang manusia kasih. Lebih. Jadi motivasi kita harus dijaga. Cinta Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, Alkitab mencatat relasi yang benar dengan Tuhan mampu membuat Zakaria dan Elisabet selalu bertekun di dalam doa. Lihat ayat 11 sampai ayat 13. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13 berkata, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pertanyaannya, ketika Zakaria punya doa itu dijawab, itu di dalam bait Allah. Ketika dia sedang melayani Tuhan. Tapi apakah Tuhan mendengar doa Zakaria hanya sekedar waktu dia ada di bait Allah, saudara?
Tidak. Justru ketika dia tidak melakukan tugas keimaman juga, dia tetap yang namanya berdoa bersama dengan istrinya. Jadi saudara Zakaria dan Elizabeth ini tidak pernah kehilangan atau miss tentang yang namanya berdoa kepada Tuhan. Bukan melayani Tuhan dulu baru berdoa. Tapi walaupun belum dapat tugas melayani Tuhan, tetap berdoa. Nah, itu orang saudara yang punya cinta akan doa. Tapi kalau orang tidak punya cinta akan doa saudara, nanti mau melayani Tuhan dulu baru dia doa. Datang ke gereja itu pun juga terlambat. Orang sudah doa baru datang. Nanti disuruh ikut puasa yang namanya doa, tidak mau ikut doa, maunya langsung naik dan melayani. Saudara, gereja hari-hari ini kehilangan prinsip dalam melayani Tuhan. Saya ketemu banyak pendeta, mereka mengeluh, Pak Andre, bagaimana caranya supaya kita bisa tegur pemain musik kita? Kenapa Bapak? Karena mereka tidak mau doa. Itu juga kalau sudah latihan, nanti ibadah datang terlambat, kita yang tunggu dia. Saya jawab tidak panjang, saya bilang pecat dia. Karena ibadah tanpa ini alat musik pun juga bisa ibadah. Loh, Paulus dan Silas ada di penjara Filipi, dong nyanyi pakai mic? Tidak. Dong nyanyi pakai gitar? Tidak. Dong nyanyi pakai drum dan keyboard? Tidak. Dong solo. Tapi walaupun mereka solo saudara, mereka tuh orang-orang yang nyanyi yang the best untuk Tuhan. Jadi saya bilang Bapak pecat. Kalau Bapak sudah pecat, beta yakin Bapak akan makan hati dan cepat sakit-sakitan dan cepat mati. Loh iya. Kalau ketemu pelayan yang tidak mau ikut doa, ketemu pengurus yang tidak mau ikut doa, lebih baik berhentikan dia. Daripada nanti Bapak yang doa kasih dia, tapi di dalam hati Bapak tuh tertekan. Bapak punya mulut doa buat dia, tapi dalam hati sumpah serapah supaya dia dieksekusi oleh Tuhan dengan segera. Nah, kadang-kadang saudara, gereja ini kehilangan prinsip dalam melayani Tuhan. Ingat, di luar sana kita itu punya jabatan. Tapi di dalam gereja kita semua ini hamba. Saudara tahu hamba? Hamba tuh seperti itu. Keset kaki yang saudara datang injak tuh begitu. Artinya kita semuanya di hadapan Tuhan ini nol. Tidak ada apa-apa. Nebukadnezar yang sombong saudara, Tuhan bikin dia jadi gila seperti binatang. Karena tidak menghormati Tuhan. Nah, kita hari ini saudara, kita harus punya yang namanya spirit di dalam berdoa. Saudara bangun pagi saat teduh dengan Tuhan atau tidak? Jangan dengar khotbah berkat saudara, amin terus, amin, amin, amin. Maunya diberkati, tapi hubungan dengan Tuhan rusak. Ingat, yang paling tahu hubungan kita dengan Tuhan benar itu cuma kita dengan Tuhan. Pendeta tidak bisa jaga saudara 24 jam, tidak bisa. Tapi yang paling tahu hubungan kita benar dengan Tuhan dalam berdoa kepada Tuhan adalah saya dan juga saudara. Hari ini rohani kita ini sedang panas atau sedang dingin? Rohani kita ini sedang menyala-nyala atau kita ini sedang padam? Saudara, jangan pernah anggap remeh yang namanya doa. Karena doa punya kuasa itu luar biasa bagi saya dan juga saudara. Alkitab berkata, ketika dia sedang melayani Tuhan, maka Tuhan utus Gabriel untuk berfirman kepada Zakaria bahwa doamu telah didengar oleh Tuhan. Berarti saya dan saudara doa, manusia tidak dengar, tapi Tuhan dengar. Saya punya teman nama Ibu Ita, nikah kurang lebih sudah 13 tahun, belum punya anak. Dia selalu dengan saya, Ale, dia panggil saya dulu main musik Jakarta Ale.
bantu doa supaya saya bisa hamil, nikah udah lama nih. Saya bilang, ya kamu kan orang Kristen toh, melayani Tuhan, main keyboard di gereja, doa. Percaya Tuhan tolong. Iya, tapi kalau pendeta doa tuh kadang-kadang lebih cepat begitu. Saya bilang doa aja. Kalau Tuhan mau kasih segera, tapi kalau Tuhan bilang nanti, pasti nanti. Sudah bulan lalu di WA saya masuk ulang tahunnya yang ke-40 atau pernikahannya yang ke-14 tahun. Dia hamil. Sudah 40 tahun. 14 tahun baru dia hamil. Saya belajar dari saya punya teman ini. Dia walaupun belum hamil selama nikah bertahun-tahun, tapi dia setia melayani Tuhan. Dia berdoa tiap hari dengan dia punya suami. Bergumul. Sudah coba segala cara. Dokter bilang dietlah, makan inilah, minum inilah. Sudah coba. Tapi tetap saja tidak berhasil. Akhirnya menyerah dan serahkan kepada Tuhan. Dan ketika mereka berserah, Tuhan dengar doa mereka. Dan sekarang dia sudah hamil 5 bulan. Masuk tahun yang ke-14 pernikahannya. Berarti bagi Allah saudara, itu tidak ada yang mustahil. Amin. Yang penting apa? Bergumul dengan Tuhan, berdoa. Anak-anak muda, kalau engkau cari kerja, punya cita-cita dan belum berhasil, jangan kendor dalam berdoa. Walaupun doa jatuh bangun, tapi tetap doa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa, dan Tuhan tidak pernah tertarik dengan kata-kata yang bagus. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan tertarik dengan sikap kesungguhan hati kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Itu Tuhan dengar. Jadi kalau hari ini kita sudah doa 5 tahun untuk KPC dapat tanah dan Tuhan belum kasih, doa terus. Kalau Tuhan tidak kasih sampai kita tua dan kita mati, doa terus. Sewa ruko terus saja, tenang aja. Tuhan kasih uang. Oh iya. Jangan menyerah. Karena tidak boleh terganggu dengan pergumulan-pergumulan kita. Hubungan dengan Tuhan itu paling penting. Jadi jangan pernah anggap remeh yang namanya saudara berdoa. Zakaria dan istrinya tiap hari doa. Kalau mereka melayani Tuhan dari umur 30 dan sampai lanjut usia lebih dari 50, berarti mereka sudah berdoa 20 tahun lebih. Saudara kuat doa 20 tahun lebih? Susah ya? Wih, itu susah. Saya yakin pasti suami bilang, lu mandul maksudnya hamil-hamil bicara perempuan lain. Bapak juga gitu, kalau bapak sudah kasih beta anak, beta bicara suami lain aja. Potong kompas, jalan pintas. Tapi tidak saudara, tidak. Kalau saudara punya relasi yang benar, walaupun Tuhan belum tolong, tetap doa dengan Tuhan. Belum punya rumah, doa sudah 15 tahun, tetap doa dengan Tuhan. Tuhan, saya yakin saya tidak selamanya jadi kontraktor Tuhan, tapi saya akan punya rumah yang tetap. Amin. Tuhan, saya tidak selamanya ada di posisi bawah. Saya yakin bahwa bisnis saya satu ketika diberkati oleh Tuhan. Ketika saya tekun dalam berdoa, mujizat Tuhan pasti tersedia bagi saya. Amin. Punya relasi yang benar dengan Tuhan. Doa, jangan anggap remeh. Justru ketika Zakaria berdoa, dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan utus malaikat menjumpai dia dan berkata, istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan namanya adalah Yohanes Pembaptis. Hebat saudara? Hebat. Jadi jangan menyerah dalam berdoa. Amin. Di rumah saudara, di kantor saudara, pekerjaan saudara, pergaulan saudara di gereja, setialah di dalam berdoa. Saya yakin Tuhan akan utus malaikat dan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang engkau doakan, Tuhan sudah memberikan kepadamu. Berarti kita tinggal tunggu saja kapan Tuhan kirim kasih kita. Jadi kalau yang belum punya anak, ketemu orang tanya, suami ke belum? Jawabnya on the way, selesai. Alias apa? Di jalan. Mungkin lagi macet jadi belum sampai. Selesai. Jangan bilang, aduh saya sudah doa jadi aduh begini. Jangan, tidak usah. Doa aja terus. Setia melayani Tuhan.
Yakin nanti saudara akan kaget dengan kejutan yang Tuhan berikan untuk saya dan juga saudara. Kaget. Seperti Zakaria, saudara kaget. Sampai Alkitab bilang dia bisu sampai Yohanes Pembaptis itu lahir. Karena dia sendiri tidak percaya bahwa doanya sudah didengar oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, relasi yang benar dengan Tuhan mampu mengubah perkara yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Alkitab berkata, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saudara-saudara, yang Tuhan kasih itu bukan yang biasa, tapi yang Tuhan kasih itu the best, terbaik. Saudara mau tahu, Yohanes Pembaptis sebelum dia ada, Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya sudah bernubuat bahwa akan ada satu orang yang tampil di padang gurun yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. 700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis ada, Tuhan sudah berfirman lewat Yesaya, akan ada satu orang yang tampil terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Yang Tuhan kirim saudara bukan yang abal-abal, yang kaleng-kaleng, bukan. Yang Tuhan kasih selalu yang terbaik. Yang terbaik saudara. Jadi pemikiran kita yang sempit tidak bisa mengukur pemikiran Tuhan yang begini luas, saudara. Tidak akan pernah bisa. Yesaya berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanmu. Jadi saudara lihat, Tuhan ini memberikan kepada Elisabeth dan Zakaria anak yang luar biasa. Berkat Tuhan saudara itu selalu luar biasa. Tapi kadang-kadang dibungkus dengan yang namanya pergumulan atau tantangan. Jadi kalau saudara dapat kado dari Tuhan, jangan hanya mau isinya saja, tapi harus mau apa? Bungkusannya juga. Nah, Zakaria dan Elisabeth saudara bergumul bertahun-tahun, tapi saudara waktu mereka itu tidak seberapa dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada Yesaya untuk bernubuat. 700 tahun sebelumnya Yesaya sudah bernubuat. Anak ini sejak dari kandungannya dia telah dikuduskan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dan saudara tidak sama seperti Yohanes Pembaptis, tidak sama. Kita di dalam kandungan ibu kita ini sudah tercemar dengan dosa apapun macam saudara, ada semua. Dari orang tua yang tukang maki-maki, dari orang tua yang tukang minum minuman keras, dari orang tua yang punya hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Semua kita ini sudah tercemar. Tapi Alkitab berkata Yohanes Pembaptis ini dapat kasih karunia. Sejak dalam kandungan dia sudah dikuduskan oleh Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan kasih ini luar biasa saudara.
Jadi kalau kita bergumul Tuhan belum jawab, jangan buru-buru dengan kita punya sikap. Jangan. Kalau saudara kerja hari ini belum dapat jabatan yang bagus, jangan sikut orang, jangan jelekan orang, jangan fitnah orang. Kerja dengan sebaik mungkin aja. Karena promosi itu Tuhan sediakan bagi orang yang setia dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada satu orang bilang begini, saya ini pendeta tidak mungkin jadi Kapolda. Saya pikir-pikir betul juga ya. Saya pendeta tidak mungkin jadi Kapolda. Yang jadi Kapolda itu adalah lulusan polisi. Berarti kalau engkau tahu bahwa engkau seorang polisi, maka engkau bisa menjadi Kapolda satu saat. Kenapa? Karena engkau polisi. Kalau saya menjadi Kapolda, Tuhan datang pun tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kamu jadi pendeta pun juga, itu masih bisa. Karena saya yakin kalau panggilan dan pilihan Tuhan, engkau jadi polisi tapi engkau pun juga bisa melayani Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. 700 tahun. Makanya saya bilang tadi, kalau orang tanya bilang on the way. Yohanes Pembaptis jalan berapa tahun saudara? 700 tahun. Baru ada dalam kandungannya Elizabeth. Padahal mereka baru berdoa saudara puluhan tahun. Tapi Tuhan sudah janji 700 tahun sebelumnya. Berarti pemikiran Tuhan saudara jauh lebih dari pemikiran kita. Makanya jangan coba-coba atur Tuhan. Jangan coba-coba nasihati Tuhan. Tidak boleh. Saudara harus belajar taat, tunduk, hormat kepada Tuhan. Tuhan, engkau mau buat apa dengan saya hari ini? Terserah Tuhan. Mau melakukan apa untuk saya? Terserah Tuhan. Saya mau ikut saja. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan tidak akan pernah terganggu. Karena saya yakin Tuhan kasih yang terbaik untuk saya. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Satu orang baca buat kita 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara lihat, yang paling disukai oleh orang tua adalah anak-anak itu hidup dalam apa saudara? Kebenaran. Yohanes Pembaptis ini anak Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada Zakaria dan Elizabeth, bukan anak yang bandel, yang nakal, yang biasa-biasa, tapi anak yang sungguh-sungguh dipersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kemudian dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lihat Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Alkitab berkata, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi dia khotbah saudara, bongkar dosa. Dia khotbah ngomong kebenaran. Nah, orang kalau dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dia kalau khotbah saudara ngomong kebenaran tidak takut-takut. Tidak takut-takut. Dia tahu bahwa di situ Tuhan berbicara, maka dia pasti akan berbicara sesuai dengan perintah dan arahannya Tuhan. Kadang-kadang pengkhotbah ini saudara kalau suka khotbah, kadang-kadang mau supaya orang dengar, orang tuh ketawa, orang tuh senang sekali dengan khotbahnya dia. Jadi apa? Hanya mengenakan telinga. Makanya saudara baca Korintus, Paulus bilang, aku datang kepadamu bukan dengan kata-kata yang bagus, tapi aku datang kepadamu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah sekarang pendeta sekarang saudara lebih suka khotbah itu firman Tuhan yang
mengenakan telinga. Berkat, berkat, berkat. Itu penting saudara, tapi itu cuma bonus atau bagian belakang. Yang paling pertama adalah saudara, kita melakukan kehendak Tuhan. Di Jakarta, di Jawa, orang kalau panggil pengkhotbah mereka seleksi. Mereka akan lihat ini pendeta punya khotbah ini bagaimana. Kalau dia khotbah tegur-tegur dosa, itu lama atau cepat saudara, dia akan di blacklist tuh. Kenapa? Orang sana tidak suka khotbah yang begitu-begitu. Orang di sana kalau ke gereja pakai tali satu, pakai celana pendek, pakai sandal. Kenapa? Buat mereka yang penting Tuhan lihat hati. Betul, Tuhan lihat hati. Tapi apa yang engkau kenakan di tubuhmu itu menunjukkan hatimu seperti bagaimana. Makanya video yang kemarin saya kirim toh, Katolik aja radikal, masa Protestan tidak radikal. Bedakan pakaian ke pesta dengan pakaian ke gereja. Saudara kalau ke pesta, saudara mungkin baju yang ya modis, terkenal bagus, pakai aja. Yang penting jangan terlalu kelihatan segala macam juga. Depan, belakang, bawah, atas. Loh iya, saudara harus menunjukkan bahwa saya dan saudara ini anak Tuhan. Anak Tuhan tuh tahu berpenampilan yang baik. Di pantai pakai baju apa, di pesta pakai baju apa, di gereja pakai baju apa. Itu harus begitu. Tapi di Kupang kalau saudara ngomong begitu, rata-rata orang Kupang senang, terima. Tapi kalau di Jawa, oh saudara minggu depan sudah tidak dapat jadwal lagi, sudah dicoret, ganti lain. Orang tersinggung tidak mau ke gereja. Jadi kita ini saudara harus menyampaikan firman Tuhan. Makanya saudara lihat orang berdosa, jangan ikut-ikutan orang berdosa. Nasihati dia, tegur dia supaya bertobat. Jangan ikut-ikutan, karena nanti saudara terlibat dalam yang namanya dosa ikut-ikutan. Ngomong. Yohanes Pembaptis ini dipersiapkan jadi pengkhotbah yang luar biasa. Dia ngomong supaya orang-orang itu bertobat. Jadi bukan sekedar baptis, tapi harus bertobat. Makanya di KPC kalau mau baptis harus bimbingan supaya bertobat. Jangan lu baptis habis keluar langsung cari rokok satu batang di keos. Oh itu beta sudah tengking serahkan kamu tuh kalau begitu tuh. Baptis habis bertobat. Baptis habis rajin gereja melayani, hidup berubah. Jangan habis baptis tetap minum, tetap rokok, tetap malas gereja. Baptis ulang. Nah kadang-kadang manusia itu begitu saudara. Tapi Yohanes Pembaptis ini hebat, luar biasa. Yang ketiga, dia ini saudara mempersiapkan umat yang layak. Kenapa? Karena membawa orang kembali kepada Tuhan. Setelah masa 400 tahun Allah tidak pernah berfirman setelah Nabi Maryaki. Jadi selama 400 tahun orang Yahudi tidak pernah dengar khotbah. Tapi ketika Yohanes Pembaptis muncul saudara, dia khotbah. Dan khotbah Yohanes Pembaptis saudara singkat, padat, jelas. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak panjang-panjang dia khotbah. Nah kita kadang-kadang khotbah panjang-panjang orang tidak bertobat. Terus dikit terus. Kalau di gereja begini khotbah 1 jam, kalau KKR saudara 1 jam setengah. Itu berapa puluh ribu kata yang pendeta sudah kasih keluar. Tapi sama aja orang pulang, sama aja. Justru ketika mereka dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis, mereka langsung bertobat dan mereka mau menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat terakhir adalah saudara, Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang mendapat anugerah Tuhan yang membaptis Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan tuh kalau kirim tepat waktu. Amin. Coba kalau Yohanes Pembaptis ada sebelum Yesus ada, kira-kira dapat ini anugerah? Tidak bisa. Tapi time itu pas kalau Tuhan kasih. Sebelum Yesus ada, 6 bulan sebelumnya Elizabeth itu mengandung. Dan ketika Yesus mau tampil dalam melayani, Yohanes Pembaptisnya adalah hamba Tuhan yang diberikan anugerah Tuhan untuk membaptis Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia penuh kekurangan, dia berkata, membuka tali kasurnya pun
aku tidak layak. Tapi dia dapat anugerah saudara untuk apa? Melayani Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita belajar saudara bahwa Tuhan itu selalu cari orang-orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, yang benar dengan Tuhan. Jangan lihat masalahmu dan menjadi penghalang untuk saya dan saudara terus cinta Tuhan, melayani Tuhan, diri Tuhan. Jangan. Kalau hari ini Tuhan belum tolong kita, belum berikan mujizat kepada kita, tetap setia sama seperti Zakaria dan Elisabet. Setia melayani Tuhan, disiplin melayani Tuhan, taat melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan juga yakin bahwa tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Pemikiran kita yang kecil, yang sempit ini saudara, jangan coba-coba atur Tuhan. Jangan coba-coba nasihati Tuhan, tapi ikutlah rencana Tuhan. Saya yakin kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja untuk saya dan juga saudara. Mungkin bertahun-tahun, tapi belajar dari dua orang ini, sepasang suami istri yang sungguh-sungguh bergumul dan Tuhan memberikan apa yang mereka gumul. Paulus berkata, bagi Tuhanlah yang memberikan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Saudara mau sama seperti Zakaria dan Elisabet, tidak suam dalam beribadah, tidak suam dalam melayani, tidak suam dalam berdoa, tidak suam dalam menanti-nantikan Tuhan. Saya yakin saudara dan saya pun juga akan dapat mujizat seperti mereka. Ingat, mujizat hanya tersedia di belakang bagi orang yang sungguh-sungguh mendahulukan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita punya hubungan yang benar, saya percaya apa yang kita minta Tuhan akan memberikan jauh lebih daripada yang kita minta. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan Bapa yang mengerti akan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan.